Hai gengs, back with Melinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang mempertimbangkan kamu dan memilihmu. Ya, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, kita mulai aja. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang mempertimbangkan dan memilihmu seperti apa. Energi dia yang mempertimbangkan dan memilihmu, energinya kamu seperti apa? Kalian pasti udah tahu di video aku yang sebelumnya itu ada yang komen katanya aku cekikikan, gak jelas. Aku tuh apa sih? Cekikikan tuh apa sih? Emang aku kuntilanak apa cekikikan? Sampai aku cek ulang video aku, kayaknya aku cuma ketawa-ketawa kecil biasa deh, nggak yang kayak ketawa ngeledek atau ngebully gitu. Aduh, aku bingung deh guys, lama-lama sama netizen tuh komenannya tuh suka aneh-aneh makin kesini. Komenannya tuh yang bener-bener nggak relate sama apa sih, nggak ada manfaatnya gitu loh komenannya buat aku. Kalian boleh kasih kritik dan saran kalau itu bermanfaat buat konten aku, video aku, tapi kayak lama-lama tuh makin aneh. Dulu dosen aku tuh sering banget bilang gini, it's your life, not my life. It's your problem, not my problem. When my lecture give us assignment ya, kasih tugas, dia selalu bilang kayak gitu. Jadi apapun, ya itu tuh masalah kalian, itu problem kalian. Kalau kalian gak suka sama aku, cara pembawaan aku, kan aku biasa bilang kalau gak sefrekuensi sama aku, ya udah gak usah dipaksain, jangan paksa-paksa aku seperti apa yang kalian inginkan. Aku tuh pengen tetap jadi diri sendiri ya di rumah aku, di channel aku. Jangan komen-komen yang aneh-aneh. Dan kenapa ya selalu yang komen aneh itu cewek-cewek, sesama perempuan, sesama wanita tuh kayak seneng banget gitu loh menjatuhkan. Itu freak sih menurut aku ya. So what energi kamu ke dia seperti apa ya? Tadi itu temanya dia yang mempertimbangkan dan memilihmu. Di sini kamu tuh suka kamu ada perasaan, ada feeling ke orang ini loh. Berarti sebenarnya seseorang yang seseorang yang mempertimbangkan kamu itu seseorang yang dimana kamu tertarik sama dia. Kalian sedekat itu sih, dan ada sebuah kehangatan yang kalian rasakan, entah nyaman atau sama-sama saling tertarik, atau energinya sama-sama tertarik. Mungkin kamu menginginkan orang ini dan kamu suka kepoin dia, tapi sebenarnya hubungannya juga gitu-gitu aja sama orang ini ya. Kayaknya kamu ngejudge dia macam-macam deh. Kadang kalian tuh kalau ada sesuatu kalian langsung diam-diaman. Walaupun ya kalau lagi diam-diaman kamu suka caper ke orang ini. Kamu mungkin punya banyak option ya, tapi kamu fokusnya ke dia. Apakah kalian sudah menjauh? Iya nih, kayaknya kamu sama dia menjauh deh. Atau sama-sama gengsi gitu ya, kamu sama dia. Sekarang move energi dia ke kamu. Dia suka membayangkan kamu. Dia tuh kadang kayak tahu kamu caper, kadang dia tuh mau mendekat tapi dia kayak diam aja, cuma bisanya memperhatikan kamu dari jauh. Dia ngerasa hubungannya kayak sulit gitu, proses atau perjalanannya kayak berliku-liku sama kamu. Kadang kamu tuh suka bikin dia kaget atau shock, entah karena apa nih, misalnya kamu posting sesuatu atau ada yang terjadi sama kamu, atau kamu ngelakuin apa gitu ke dia. Kadang dia shock atau kaget gitu ya, wow gitu. Surprise, shock ya.
Hmm, energinya iya sih, dia juga suka caper dan energinya kayak ini mengajak main, fun, playfulness gitu. Em, ada sesuatu deh yang kayak mau dia perbaiki, tapi dia lebih banyak diam atau mikir-mikir aja. Kayak mau komunikasi tapi diam aja. Kebanyakan diam-diam saja ya guys ya. Sekarang kita masuk ke temanya. Dia yang mempertimbangkan dan memilihmu. Ada sesuatu yang bikin kamu sama dia tuh agak-agak menjauh. Karena terjadi sesuatu itu, kalian tuh kayak nggak yakin sama hubungan ini. Atau ada hambatannya mungkin orang ketiga, atau ada seseorang di tengah-tengah hubungan kalian, terus kalian jadi sama-sama menjauh. Bisa gengsi, bisa memang diam-diaman atau silent treatment. Orang ini tuh kayak nungguin kamu sih, atau dia nunggu waktu yang tepat buat komunikasi, atau nunggu kamu yang cari dia komunikasi. Dia tuh kesel, sebel sebenarnya, tapi kayak masih tetap pengen maintain komunikasi di antara kalian. Orangnya pekerja keras, mungkin terlihat cukup abundance hidupnya. Bisa dia bekerja, sekolah, atau apa ya dalam bidang hukum, atau dia mempertimbangkan kamu. Ih, apa sih? Relate sama temanya dong, mempertimbangkan ya. Dan iya, dia stabil karir finansial nih, kelihatannya udah sejahtera hidupnya. Orang ini tuh bingung apa yang harus dilakukan ke kamu. Mau ambil keputusan nih, harus ngapain ya gitu. Ada beban yang dia rasakan, itu yang bikin dia overthinking. Dia sering banget ngebayangin kamu tuh. Menghalu, ada perasaan dia soalnya. Entah kamu tahu atau enggak ya perasaan dia. Dan ada yang mau dia tunjukkan, atau dia mau effort, atau dia pengen terbuka sama kamu atau membuka diri ke kamu. Kayak ada sesuatu yang selesai di antara kalian, tapi kayak orang ini pengen new beginning atau renewal sih. Kalau energinya makin dekat, tapi ya kebanyakan mereka ini maskulin ya. Kalau maskulin tuh sebenarnya nggak harus cewek atau wanita ya. Maskulin tuh bisa juga laki-laki. Salah. Maskulin itu nggak semuanya laki-laki, bisa juga dia cewek tapi energinya dominan maskulin. Gitu maksudnya. Dia mempertimbangkan dan memilihmu. Orangnya tuh agak sensitif, agak baperan. Dia tuh suka kepoin kamu diam-diam nih, pakai second account atau fake account, aku lihat. Iya tuh, suka diam-diam kepoin. Soalnya udah menjauh sama kamu. Ada sesuatu nih, jadi hubungan kalian kayak retak gitu ya. Tapi kelihatan orang ini tuh kayak pengen terbuka atau membuka diri. Atau bisa juga selama ini dia udah cukup terbuka sama kamu. Atau dia selama ini udah menunjukkan perasaannya ke kamu. Kayak orang ini ada yang pengen disampaikan deh. Atau dia pengen chat. Atau approach kamu buat komunikasi. Dia udah tahu sih mungkin mau ngomong apa, tapi masih dia tahan-tahan. Ada seseorang yang mau berjuang. Berjuang nggak tuh? Percayakah kalian? Trust issue ya guys ya. Nah, ada sebuah komunikasi yang intens di antara kamu dan dia. Orang ini tuh kepikiran ya, cuma bingung nanti maju salah, mundur salah. Bingung-bingung terus, kapan gak bingungnya? Dia tuh kayak nungguin kamu nih, nunggu tapi nggak yakin juga. Kayak nggak yakin dia tuh nunggu buat apa, atau ini bener nggak sih kalau nungguin kamu, ntar kamu sama yang lain, atau bener nggak sih nungguin kamu, atau kamu sama nggak kayak dia nungguin dia juga. Nah, dia tuh dapat support atau dukungan dari orang-orang terdekatnya untuk punya hubungan atau dekat sama kamu. Sebenarnya dia udah agak-agak menyerah sih, kayak
apa ya, kalau bisa dibilang tuh hubungan kalian udah chaos banget, kayak udah nggak bisa diperbaiki. Tapi nggak tahu kan lubuk hatinya seseorang tuh kayak gimana. Orangnya ini ya kayak suka marah-marah. Bisa aja nih dia orangnya sensitif, suka marah-marah, tapi sama kamu dia nggak kayak gitu. Aslinya mungkin kayak gitu ke orang-orang. Dia yang mempertimbangkan dan memilihmu. Orangnya tuh kelihatannya tuh selalu happy, ya, high vibration, yang suka dancing, nyanyi-nyanyi, atau dia suka nyanyi, atau dia suaranya bagus, atau dia suka posting musik-musik, atau suka main alat musik, atau dia singer, atau apa lagi ya, pokoknya berhubungan sama nyanyi nih, sing. Suka meditasi kah dia, suka kontemplasi, atau suka kesendirian? Orangnya ada yang intuitif, dia terkoneksi terus nih sama kamu nih. Tuh kan ya, ini banyak gambar-gambar yang seperti terkoneksi, terbayang-bayang. Mungkin banyak kesamaan kemiripan sama kamu. Orangnya tubuhnya itu profesional, ideal. Apa ya, orangnya gak banyak action sih, atau slow energinya nih. Mungkin saat ini lagi no action ya kelihatannya, lagi gak mau ngapa-ngapain, gak mau action apa-apa. Mungkin dia seseorang yang wangi, suka perfume atau wangi-wangian, diffuser, atau apa lagi nih, pokoknya about aroma terapi mungkin. Tuh kan tadi aku bilang suka kesendirian nih, ada alone time, entah introvert atau dia lebih prefer sendirian. Kelihatan dia sendirian pun kayak happy gitu ya. Dia yang mempertimbangkan dan memilihmu. Nanti kita cek kenapa dia mempertimbangkan dan memilihmu, dan apa yang akan terjadi di antara kalian ya. Kayaknya itu aja. Kalau tentang perasaan kayaknya udahlah, mungkin dia cinta lah sama kamu. Nah, oke. Orangnya to the point, ada yang energinya positif, ada yang orangnya tuh kayak hunter, dia lebih suka mengejar daripada dikejar. Hubungannya agak-agak complicated ya sama kamu nih. Ada yang keras kepala orangnya. Tuh, orangnya ini kayak banyak apa ya, abundance, keberuntungan, banyak berkat, banyak hal-hal baik yang datang dalam hidupnya. Bisa jadi dia banyak didekati lawan jenis juga. Energinya mungkin masih fun aja, belum yang serius banget. Bisa jadi ini ada energi third party, cinta segitiga di sini. Kayaknya dia suka memanifestasi kamu, membayangkan kamu. Kadang dia tuh merenung ya, atau introspeksi. Itu tuh kadang ya itu ngelamunin kamu, ngebayangin kamu, atau manifestasi. Orangnya agak misterius sih. Ada yang sikapnya tuh dingin, cool. Sekalipun kalian dekat, kalian tuh gak banyak bicara antara kamu sama dia. Apakah dia patah hati dan sakit hati? Orangnya independen, mandiri, suka ketenangan, pernah merasakan sebuah kehilangan. Orangnya tuh charming ya, kayak berkarisma. Udah cukup dewasa, mungkin orangnya bijak. Dia tuh apa ya, mungkin ada yang tulang punggung keluarga, atau dia merasakan beban nih di hubungan ini. Orangnya cukup bertanggung jawab. Ini energinya ya, atau karakter orangnya tuh bagus ya, positif kayaknya, nggak ada yang buruk banget aku lihat. Orangnya suka overthinking tuh. Dia yang mempertahankan
dan memilihmu. Ini gimana sih? Udah sama aja. Dia yang mempertahankan. Like I said, tadi aku bilang ada seseorang yang lebih suka mengejar kan. Tuh, ada di chaser kan. Tadi tuh sebenarnya aku tuh cuma nggak terlalu jelas gambarnya, cuma aku bilang memang orang itu suka mengejar dan tiba-tiba divalidasi sama kartu ini, the chaser, dia lebih suka mengejar atau memang dia tuh energinya mengejar kamu gitu ya daripada dikejar. Tapi orang ini kayak ada rasa takut ya, takut, insecure atau takut. Kenapa? Apakah tadi ada yang third party jadi takut karena sudah ada yang punya pasangan atau punya option lain? Dia tuh suka teringat kamu sih, teringat kamu, thinking of you, atau teringat hal-hal yang udah terjadi di antara kalian. Mungkin hubungannya ada yang situationship. Kayak gak berhenti mikirin kamu terus. Mungkin dia nunggu kamu cari dia nih komunikasi, atau dia ada sesuatu yang mau dia bicarakan, talking, dia tertarik sama kamu. Nah kan, wait, message arrive, dia nunggu chat atau telepon dari kamu, mungkin nunggu kamu texting, call, email, dan sebagainya dan sebagainya. Ada seseorang yang tiba-tiba berubah. Nah, yang tadi aku bilang menjauh itu, tadi ada sesuatu shocking news, sesuatu yang kamu dengar atau dia dengar dan itu bikin kalian jadi menjauh. Nah kan ada surprise, dari awal aku udah bilang ada sesuatu nih yang bikin shock tadi itu loh, surprise. Nah ada lagi playfulness seperti aku bilang di awal, entah dia mau ngajak kamu pergi atau memang kalian energinya setiap ketemu tuh fun, happy, senang, enjoying each other, menikmati waktu kebersamaan kalian. Ada separation loh ini, silent treatment seperti aku bilang di awal tadi ya guys. Meeting someone new, mungkin ini bisa juga seseorang yang baru atau baru-baru ini terkoneksi sama kamu, atau baru-baru ini kalian komunikasi, atau baru-baru ini bermasalah. Kayaknya dia mau ajak kamu dating, atau dia punya rencana untuk dating sama kamu, set a date. Ada yang lagi break sama kamu nih, atau hubungannya selesai jadi separation sama kamu. Tapi kayak aku kepikiran kayaknya lebih dari satu orang deh yang mempertimbangkan dan memilih kamu itu. Tapi ada satu orang yang segalau itu, yang energi ini nih, yang strongnya itu, orangnya segalau itu. Orangnya tuh kayak unconditionally ke kamu, menerima kamu apa adanya juga. Ada yang lagi move on. Iya kok tiba-tiba move on. Oh, yang hubungannya udah selesai tadi sama kamu itu, ini mungkin dia lagi move on atau udah move on. Ada yang di ghosting gak sih? Atau pergi gitu aja orangnya. Soalnya di sini ada closure issue di antara kalian. Orangnya kayaknya ego nggak sih? Nanti ya kita cek kartu. Ada yang memvalidasi kata-kata aku nggak? Orangnya egois atau gengsian? Kita cek dulu ya kenapa dia mempertimbangkan dan memilihmu. Kita harus tahu apa alasannya. Jangan cuma tahu orangnya, tapi kita tidak tahu alasannya. Kenapa dia mempertimbangkan? Sumpah, ini demi apapun keluar kartunya tentang mempertimbangkan. Beneran, ini aku jadi ngakak sendiri. Ini kartunya keluar tuh, artinya mempertimbangkan. Relate sama temanya. Walaupun dia ada rasa takut atau insecure, tapi dia tuh mempertimbangkan kamu. Ada sesuatu yang terjadi, dia tuh kayak ada pressure atau tekanan
Kayak dia tuh harus memilih siapa gitu ya. Dia mempertimbangkan kamu. Ada yang melihat kamu tuh dari segi kemapanan. Ya mungkin kamu lebih mapan dibanding option dia yang lain, atau kamu pekerja keras atau stabil karir. Ada yang melihatnya dari situ. Ada yang merasa udah cukup dekat sih sama kamu, sama yang lain nggak terlalu dekat mungkin option dia yang lain. Orang ini tuh kayak galau, walaupun hubungannya kan tadi aku bilang ya nggak terlalu banyak pergerakan atau perkembangan, tapi karena nggak ada perkembangan atau nggak ada closure, justru itu yang bikin dia makin galau. Nah kan ada jarak antara kamu sama dia, jadi itu yang bikin dia galau banget sebenarnya. Ada yang kangen nih. Sebenarnya ya orang ini tuh nggak seyakin itu sih, makanya kan dia mempertimbangkan. Kalau udah yakin kan nggak akan dipertimbangkan, ya nggak? Mungkin langsung dilamar, cie. Nah, overthinking dia tuh. Kamu tuh bikin dia overthinking. Everything about you bikin dia overthinking. Lala, bisa aja. Overthinking doang, tapi nggak ada action. Without action is bullshit ya guys ya. Seseorang nge-like story kamu itu adalah bullshit tanpa action. Seseorang nge-like foto kamu tanpa action adalah bullshit. Seseorang ngechat kamu tanpa action adalah bullshit. Seseorang bilang mau ketemu sama kamu, mau ngajak dating, hangout, anything tanpa action adalah bullshit. Dia bilang I love you tanpa action adalah bullshit ya. Jadi ingat ya, sesuatu kalau nggak ada action adalah bullshit. Pintar ya, tanamkan di kepala kalian ya, bullshit. Apalagi cowok ya, laki-laki, terlalu banyak kata-kata tanpa action adalah bullshit. Jadi kalau cuma di like story, di like foto kalian, itu kalian nggak usah kebaperan. Di react story kalian nggak usah kebaperan, kalem ya. Kalian tuh harus punya bare minimum guys. Jadi untuk sesuatu yang orang lain lakukan ke kamu, kalau kamu ngerasa itu mah cuma bare minimum biasa aja, kalian jadi punya standar dan kalian nggak terlalu gampang baper jadinya. Ngerti ya? Aku mau kasih contoh tapi udahlah males. Tadi kiranya aku menceritakan diri sendiri. Aku tuh kadang ya mau kasih contoh, tapi aku tuh memilih untuk nggak mau share private life gitu tentang diri aku. Ntar kasih contoh itu tentang Dinda ya. Kalian tuh suka ngeledekin aku kayak gitu. Kalian boleh ngeledekin aku, tapi aku nggak boleh ngeledekin netizen. Egois kalian tuh ya. Kita balik lagi ya. Kenapa dia mempertimbangkan dan memilihmu? Ya karena udah sebaper itu, perasaannya tuh kayak perasaannya tuh udah full ke kamu, atau dia ngerasa udah banyak effort yang dilakukan juga, atau hadirnya kamu tuh bikin dia fulfillment, merasa konten, merasa lengkap gitu loh adanya kamu di hidup dia itu. Walaupun orang ini ngerasa ada perbedaan sih antara kamu sama dia, entahlah perbedaan yang seperti udah aku sering bilang ya, perbedaan usia, keyakinan, apalah itu ya. Ada yang mau dia ungkapkan, dia tunjukkan, atau dia ingin mengekspresikan perasaannya ke kamu. Ya karena nggak ada perubahan, makanya kayak dia mau actionnya itu ya salah satunya memilihmu itu dan mempertimbangkan. Kamu membuat dia membuka diri. Mungkin sebelumnya dia pernah mati rasa, stres, nggak mau buka hati lagi. Pas kamu ada tuh jadi kayak pengen membuka diri dia untuk sebuah cinta yang baru. Kamu yang bikin dia action atau bergerak sih untuk menghampiri atau maju. Jadi pengen effort atau berusaha tuh, benar kan ada 2 kartu tuh
seseorang kayak mau menghampiri. Apalagi kalau kalian diam aja, jadi dia tuh kayak pengen action, kayak lama lo diam aja, gue aja deh yang action. Nggak sabaran ceritanya. Seandainya ya, semoga. Karena di sini aku lihat kebanyakan maskulinnya yang mau action atau menghampiri. Kita lihat ya, what will happen ya in the future. Apa yang akan terjadi ke depannya antara kamu dan dia yang mempertimbangkan dan memilihmu. Ini sebenarnya alarm aku tuh udah bunyi tahu. Ya udahlah, demi netizen yang tersayang, pers. Yang akan terjadi, nah orang ini lagi mikir-mikir mau ngechat kamu atau texting, lihat ada yang ingin dia ungkapkan, dia katakan, dia pengen kamu tahu sesuatu deh, dia lagi merencanakan sih, dengan kata-kata, mungkin love language dia word of affirmation, jadi lewat kata-kata, mungkin dia malu ketemu kamu langsung, jadi ada yang mau dia jelaskan. Kayak kamu sama dia bakalan bersama sih, kalau hubungannya makin lama makin positif bakalan bersama, ada kebersamaan atau penyatuan di sini, atau bakal ada pertemuan. Tapi dimulai dari memperbaiki komunikasi dulu nih, entah siapa yang bakalan mulai duluan approach buat komunikasi. Yang akan terjadi mungkin ada seseorang yang bakalan datang atau hadir, dia tahu nih effortnya besar atau sulit, nah mungkin dia mau itu datang, muncul, hadir, coming to you. Ada yang mau bertemu sih karena kangen. Iya, ada seseorang yang kehilangan kamu nih, jadi akhir-akhir ini suka cari pencerahan atau kepoin kamu lah mungkin. Yang akan terjadi seberapa besar kesulitannya ya mungkin dia bakalan datang. Tapi orang ini nih agak ini ya, belum bisa benar-benar terbuka sama kamu, entah insecure atau malu. Apa ya? Dia masih kepoin kamu terus sih di sini. Pengen ajak apa ya? Jalan-jalan, traveling atau pengen ya kayaknya gitu deh, jalan-jalan atau traveling. Karena sini ada inian kayak ada yang kayak mau ngajak pergi gitu loh. Kayak ada seseorang yang pengen mengejar kamu nih, supaya gak ada batasan antara kamu sama dia. Jadi dia kayak memaksa diri untuk mengejar atau mendekat ke kamu. Orang ini tuh galau banget kayaknya. Kalau kamu diam aja, keras kepala, no action, nah dia tuh segalau itu. Ya dia mantau kamu dulu sih, karena kamu sama dia ada jarak dan berjauhan, jadi dia mantau dulu. Yang akan terjadi, kayak orang ini akan mencuri hati kamu, kayak dia menarik perhatian kamu mungkin ya. Tapi ada juga yang sedih banget, galau tadi ini, jadinya bingung mau ngapain, jadi kayak seseorang yang terpuruk banget gitu ya. Iya, kayak nggak ada sesuatu yang bisa dilakukan menurut dia. Ada yang nggak baik-baik aja nih sebenarnya. Makanya ketika seseorang nggak baik-baik aja nih, makanya dia berpikir untuk melakukan sesuatu supaya baik-baik aja. Ini perasaannya juga agak-agak baper banget. Ada yang baper kangen, ada yang mixed feeling, ada yang baper galau, didiamin sama kamu mungkin, gak ada komunikasi di antara kalian. Oke, itu aja ya gengs. Ini tuh udah jam 10. Nah nih ada jam waker. Jam waker yang akhir-akhir ini agak ya useful ya. Ya oke, itu aja. Jam 10 malam guys. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Dia yang ingin mempertimbangkan dan memilih. Jadi overall yang tadi apa yang akan terjadi,
Kalau aku tarik conclusionnya ya seseorang kayak ingin menghampiri sih, karena dia nggak baik-baik aja nih. Jadi supaya dia lebih tenang ya dia menghampiri kamu. Mungkin dia butuh validasi dari kamu. Dia daripada dia berasumsi, mendingan dia validasi ya kan. Oke, ini zodiaknya ada Libra, Sagittarius, Taurus, Leo, Gemini, Pisces, Aquarius, Aries, Scorpio, dan Cancer. Inisial hurufnya dia yang mempertimbangkan dan memilihmu. Aku tuh tadi rencananya mau live TikTok, ternyata nggak keburu. Bikin video TikTok aja tuh tadi kayak lama banget ya. Makanya ini bikin video jadi malam, nggak keburu dia buat di-upload malam ini juga. Tapi aku happy lah, semua kerjaan aku selesai. Dan ini ada inisial huruf F, U, L, S, W, E, X, V, P, C, J, R, K, B, Z, dan G. Oke gengs, itu aja. Thank you for watching ya. Jangan marah-marah terus ya. Cewek-cewek toksik, cewek-cewek ribet. Yang gak toksik dan ribet, kalem, gak usah baper, santai aja ya kan, cewek-cewek cantikku, sayang-sayangku. Oke. Padahal sering banget ya, aku tuh selalu bilang kalian positif tiap di video, tapi tetap aja tuh masih ada aja yang negative vibes di sini. Oke, don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.